Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Para pembelajar ilmu hadis yang saya hormati, marilah kita buka pertemuan hari ini dengan bacaan umul kitab. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan ilmu yang manfaat barokah di dunia dan akhirat. Alladzina as-solihah. Al-Fatihah. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita berikutnya, yaitu hadis mu'allal. Mu'allal menurut bahasa artinya yang ditimpa penyakit. Jadi ilah adalah sebab tersembunyi yang dapat merusak kesohihan sebuah hadis. Jadi kalau secara lughah, mu'allal ini adalah hadis yang di dalamnya ada penyakit, ada cacatnya. Yang dimaksud dengan hadis mu'allal dalam tradisi ilmu mustalah hadis adalah hadis yang setelah diadakan penelitian tanpa adanya salah sangka dari periwayatnya dengan menganggap bersambungnya satu sanad, padahal sanad hadis tersebut munqati atau terputus, atau memasukkan hadis pada hadis yang lain atau yang semisal. Ya, memang untuk mengetahui hadis mu'allal ini bukan hal yang gampang, karena harus diadakan penelitian. Jadi mengetahui putus atau tidaknya sanad, mengetahui cacat-cacat yang ada pada sanad, ini merupakan hal yang membutuhkan ketelitian, membutuhkan data-data yang cukup. Salah satu cara mengetahui ilat sebuah hadis adalah bila seorang periwayat meriwayatkan hadis dengan jalur tunggal. Artinya orang itu hanya meriwayatkan hadis satu saja, tidak yang lainnya. Atau riwayat orang lain yang menyelisih hadis yang ia riwayatkan. Artinya apa? Ya, ketika meriwayatkan sebuah hadis, ini ternyata apa? Berbeda dari riwayat-riwayat yang lain. Ya. Atau indikasi lainnya yang hanya diketahui hanya oleh orang yang ahli dalam bidang ilmu hadis, seperti terjadi keraguan atau kesamaran dalam riwayat, maka hadis mu'allal tentu dihukumi sebagai hadis yang tidak sahih. Ya. Dan ilah ini kadang ada pada sanad, kadang ada pada matan hadis, atau juga ada pada sanad, juga ada pada matan hadis. Ya. Maka inilah yang disebut dengan nama hadis mu'allal. Skema hadis mu'allal, ya, ini bisa dilihat di dalam slide berikut, ya. Ini misalnya ada musonef, ada tabul atba, tabi'i, sahabi Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi atba'ut tabi'in ini seolah-olah meriwayatkan hadis dari tabi'in, tetapi setelah diteliti, ya, ternyata apa? Atba'ut tabi'in tersebut tidak pernah bertemu, apalagi meriwayatkan hadis tersebut dari tabi'in. Ini adalah ilat atau cacat yang tersembunyi. Maka untuk mengetahui hadis tidak ilat atau tidak, maka dibutuhkan data-data yang cukup, data-data yang kuat, ya, analisis secara yang kuat. Sebagai contoh, ini ada sebuah jalur yang mungkin bisa dikatakan sebagai yang mu'allal, ya. Walaupun ada jalur yang lain yang sebenarnya bisa dikatakan tidak bermasalah. Ini sebagai contoh saja. Ali bin Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-bai'ani bil khiyari malam yatafarraqu. Gitu kan. Jadi pada jalur ini terdapat kesalahan penyebutan nama. Ya.
yang seharusnya Abdullah bin Dinar tertulis dengan Abdullah bin Amr. Ya, ini saya kira ini yang harus dipahami. Ternyata apa? Ada kesalahan di dalam proses penyebutan nama. Hampir semua sanad hadis ini bersumber dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar, ya, dari Nabi Muhammad SAW. Ini maka kehati-hatian di dalam menyebutkan riwayat ini penting. Amr dan Umar itu berbeda. Abdullah bin Amr, Abdullah bin Umar itu berbeda. Padahal tulisannya yang membedakan hanya wawu di belakang roh. Kalau Umar di belakang roh tidak ada wawu, kalau Amr di belakang roh ada wawunya. Maka ini juga menjadi masalah. Misalnya kalau di sini ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Dinar misalnya. Tentu ini juga menjadi masalah karena perbedaan Dinar dan Umar ini juga menyebabkan perbedaan orangnya. Mana yang benar? Maka disinilah kemudian dibutuhkan ketelitian sebagai seorang hadis, dan ini dibutuhkan banyak data. Ini ya hadis malam. Selanjutnya adalah hadis mudhari'. Apa itu hadis mudhari'? Ya. Hadis mudhari' adalah hadis yang diriwayatkan dalam bentuk yang berbeda-beda, yang masing-masing sama kuatnya. Hadis mudhari' merupakan hadis yang diriwayatkan dengan berbagai bentuk yang berbeda, saling bertentangan, yang riwayat-riwayat tersebut tidak mungkin dikompromikan sama sekali. Ya, riwayat-riwayat tersebut sama kekuatannya dari semua sisi, sehingga tidak bisa dilakukan tarjih terhadap salah satu dari riwayat yang ada. Ada dua hadis yang sama-sama kuatnya, tetapi matanya bertentangan, tidak bisa dikompromikan, tidak bisa ditarjih. Ya, maka ini namanya hadis mudhari'. Suatu hadis disebut hadis mudhari' dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah matan hadis dengan riwayat yang berbeda-beda yang tidak mungkin dilakukan penggabungan terhadap riwayat tersebut. Ada dua matan hadis yang berbeda-beda, tidak mungkin dilakukan kompromi, tidak mungkin dilakukan penggabungan, dijamukan antara dua riwayat. Ya. Yang kedua adalah tidak mungkin dilakukan tarjih atau mengunggulkan salah satu dari riwayat tersebut, baik dari sisi matan maupun syaratnya, karena mempunyai kekuatan yang sama. Jadi kalau kita menemukan dua hadis yang sama-sama kuatnya, sama-sama sahihnya dari sisi sanad maupun matan, dan bisa tidak digabungkan, maka namanya hadis mudhari'. Jika salah satu riwayat mampu ditarjih, dikuatkan atas riwayat yang lain, atau riwayat tersebut mungkin untuk dikompromikan, dijamukan, dalam bentuk yang bisa diterima, maka tentu hadis tersebut tidak bisa dikatakan sebagai hadis mudhari'. Ya. Pada kondisi ini kita mengamalkan riwayat yang rajih, yang kuat. Jika tarjih bisa dilakukan, ya. Atau mengamalkan seluruh riwayat hadis jika mungkin dilakukan kompromi terhadap semua riwayat tersebut. Jadi semua diamalkan. Atau kalau tadi mungkin ditarjih diunggulkan, ya diunggulkan, kalau tidak ya diamalkan kedua-duanya, karena memang sama-sama kuat ya. Maka ini kadang-kadang kemudian menjadi problem di masyarakat. Ya, ada yang mengamalkan pakai hadis yang A, ada juga mengamalkan hadis yang B. Ini salah satu contohnya ini ya. Yang pertama adalah matan hadis yang menjelaskan bahwa para sahabat Nabi Muhammad tidak menjelaskan bacaan basmalah. Ini lazim di masyarakat ya. An Anasin akhbarahum anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman kanu la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi dari Anas mengabarkan kepada para tabi'in tentunya bahwa Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman tidak mengeraskan atau menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim.
Tetapi pada hadis yang lain, ya, ini kebalikannya, bahwa Nabi Muhammad dan para sahabat Nabi Muhammad ini mengeraskan bacaan basmalah. Anasin qala sholaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khalfa Abu Bakrin wa khalfa Umar wa khalfa Utsman wa khalfa Ali fa kulluhum kanu yajharuna bi qiraati bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari Anas, bahwa Anas sholat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, di belakang Ali, mereka semuanya membaca keras atau menjaharkan bacaan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi kedua matan hadis ini sama-sama memiliki sanad yang kuat, tidak bisa dikompromikan maupun ditafsirkan, sehingga dinamakan hadis mutharib. Jadi ya karena sama-sama kuatnya, ya maka tidak boleh saling menyalahkan. Orang yang menjaharkan bismillah ini juga ada dasarnya, orang yang mensyirikan bismillah ini juga apa? Ada dasarnya. Ya, ini makanya kalau kita ini banyak wawasan, banyak pengetahuan tentang ilmu, maka kita akan mengetahui mengapa para ulama-ulama dulu berbeda-beda di dalam bacaan Al-Quran. Ada yang mewariskan basmalah, ada yang tidak. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Ada dua tema yang kita bahas hari ini. Yang pertama adalah hadis mu'allal, yang kedua adalah hadis mutharib. Semoga pertemuan ini bisa memberi manfaat kepada kita semuanya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.